Bukan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Penjelajah Misteri dan Kang Sanjaya dari Jejak Jelajah Misteri. Malam ini kita mau melakukan apa? Podcast misteri. Ya, podcast ngobrol-ngobrol, bincang-bincang inilah Pengalaman. Ini saya juga ada teman sekaligus tim di JJM. Tolong perkenalkan dulu. Assalamualaikum, nama saya Ki Cakra. Nama asli Diki Firmansyah. Baik Kang, yang ada di tengah-tengah hutan lah. Nah, banyak yang udah hadir juga di sini, demit-demit ya. Ya. Dan alhamdulillahnya di sini ada satu fenomenal, yaitu bulan purnama. Dan tadi sempat diabadikan sama Ki Arya sebuah gambaran keris ya. Ya, Keris Nogososro. Nogososro. Mungkin nanti akan ada di akhir video, mungkin gambarnya sepintas. Kang Sanjaya, Kang Diki, tapi saya mau ke Kang Sanjaya dulu ya. Boleh. Tadi pas semenjak datang pertama kali lah kita ke sini, saya kan udah bilang ini bulan purnama belum full. Pas datang ke sini saya udah melihat ya ini kok agak berbeda gitu ya. Iya. Bulan purnama sama bentuk awannya tuh udah agak berbeda. Saya kan bilang ke Kang Sanjaya, ke Kang Diki, jangan melihat ke atas dulu. Iya. Terus menghadap ke saya terus. Ini begitu-begitunya. Setelah menghadap ke saya, nah apa yang saya lakukan tadi ke Kang Sanjaya, entah ke Diki? Ya tadi ketika saya coba dilakukan ritual sama Ki Arya gitu kan, jujur sih ya, mau percaya nggak percaya itu yang saya alamin. Badan saya itu seperti kapas yang tiba-tiba jatuh gitu kan. Mungkin kalau ada videonya tadi di videoin Ki. Nggak sempat di video ya. Iya, karena nggak ada yang pegang kamera. Iya. Badan saya tuh kayak kapas gitu, mau buka mata namun kayak yang susah gitu kan. Nah setelah itu ketika saya disuruh duduk dan masih baca doa di dalam hati, ketika saya suruh dibuka mata, subhanallah banget, saya lihat awan itu ada bentuk keris gitu kan dan berkepala naga. Ya itu pengalaman yang saya rasakan sih, yang tadi banget yang saya rasakan. Dan maaf pemirsa, tadi juga ada yang lewat. Mungkin kalau dari Ki Cakra sendiri bagaimana? Kalau sama sih perasaannya tuh kayak di leles gitunya, lemah, nggak berdaya gitu. Lemas. Sawah. Kalau lemah sawah ya. Tidak berdiri. Tidak berdiri. Itu bahaya itu. Gak akan laku nanti kamu. Ya sebelumnya kan kayak di TokTok ya, kayak di TokTok kayak di gini. Nah, jadi kita teh yang merasakan teh lemas, leles Lemah gitu. Bukan lemah sempat. Aduh, nah, udah gitu teh kayak nggak berdaya aja gitu. Pas udah dibuka mata, disuruh lihat ke atas awan, jujur yang kelihatan sama saya sendiri mah kayak ada lapat Allah ya, lapat mim sama lam. Nah di ujungnya keris kayak keris luk naga gitu. Nah, itu pengalaman yang baru kali ini gitu, melihat bentuk awan, ada lapat Allah, ada keris naga apa tadi teh, naga sukmo apa ya, naga sosro. Kalau sekarang udah beda lagi ya, lihat udah beda. Sekarang udah beda lagi, Udah buyar. Dan
istilahnya banyak juga yang tadi lewat-lewat, yang lewat-lewatnya Itu mah orang lah. orang 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 tapi berbaju di putih. ada banyak. Mungkin kalau menurut saya sih di sini tuh tempat perkumpulan juga ya. Heeh. Boleh Kerajaan. dong cerita sedikit? Kerajaan bukannya. Ya betul lah. Boleh dong cerita sedikit hal-hal misteri apa yang sampai dari kecil sampai sekarang yang Kang Diki atau Ki Cakra terniang-niang. Karena Kang Diki kan Ki Cakra kan asli, bukan asli, pendatang dari sini ya. Iya. Ya, selain dia pendatang juga, beliau tuh bapaknya tuh dulu salah satu tokoh paranormal terkenal gitu. Mungkin Kang Diki kan dari kecil suka ikut atau melihat bapak ngobatin gitu kan. Selamat ketemu lagi sama saya. Ya. Tadi sempat keputus ya. Keputus keputus. karena lampu. Tiba-tiba Bukan lampu. Power bank. Power bank. sedot. Nah, tadi kan saya gimana kelanjutannya? Ya saya mau nanyakan ke beliau sebagai warga di sini, hal apa yang beliau selama tinggal di sini beliau lihat atau beliau rasakan, atau mungkin perkampungan ini suka perang santet kah? Perang santet. Nah, Iya, maksudnya bukan perang santet, ada penyakit aneh di sini gitu kan. jujur ya, waktu pertama kali nikah 3 hari di sini kan dimimpiin di rumah dimimpiin. Oh, Lihatnya ke kamera, jangan lihat ke sana. Itu kan, kamu jangan lihat cewek aja. Di sana ada ada itu. wanita Ada cewek itu karena Ada udah, cewek. biarin wanita biarin cantik aja. mah. Kamu tuh Biar suruh main bola aja lah. Terus di rumah diliatin ada peti dalamnya keris itu teh bisa buat obat, buat ngubaran lah istilahnya. Oke, buat oke. tulung-tulung. Chris itu tuh. Nah, keris itu teh cuman keris itu teh hodamnya galak. Oh, iya. Galak Itu Hodamnya aja. tuh. Nah udah gitu di mimpi itu teh di apa, ada ular besar di sini teh, di tubuh teh yang diamnya teh ular besarnya teh kepalanya di mana, ekornya di mana, yang kelihatan adalah badannya. Walau alam ya, tapi pas Diki nanyain ke orang tua ya, ke ibu mertua, benar dulu itu bapak juga kan paranormal ya, bapak mertua almarhum dulu juga paranormal, pernah lihat ular yang sebesar, pokoknya besar, lebih besar dari pohon kelapa. Nah itu teh yang ada di sini, di kampung ini. Nah, jadi mitosnya di kampung itu dan pernah sebentar. Ada yang Sentil ya? gitu. Sentil tuh. Jahil banget sih. Jadi agak kedengar sama saya. nah, Jadi bentar dulu, dipotong sebentar. Jadi di sini tuh mitosnya ada ular besar. bukan mitos tapi kenyataan. Nyatanya. Enggak, maksudnya Nah, yang bersinggungan dari warga itu ular besar yang sini tuh. nah pernah kan waktu apa lagi boomingnya bambu petuk. Oh, Nah, iya betul. Nah waktu itu teh kakak dan teman-teman dan bawa orang yang pandai ambil bambu petuk, Gak bisa narik lah. nggak bisa naik bambu petuk. Di sini ada, sampai sekarang belum keambil. Kenapa? Tapi ada bambu petuknya. Ada. Di mana? Di sana yang Yang dekat dekat itu yang si bau jamu ke bawah. Berarti nyusruk lagi. Di situ ada persinggahan kayak tempat buat ini, buat apa? Harus sore ke sana Nah, Harus makanya siang lah, harus sore siang, kalau nggak percaya hayu. Tapi dulu mah dibersihin ya. Sekarang mah nggak tahu ya, acak kadut kemarin. Maksud dari mana? Pas lu bikin acak kadut. Acak kadut bahasa mana? Acak-acakan. Nah, Berantakan lah ya. Berantakan. Nah, waktu itu teh berlima ya, sama cari bambu petuk teh berlima. Diki udah bilang ke tuh ada. Iya, udah bilang aja.
Mereka kan lagi nonton. Lagi nonton. Nah, Kan kita nggak ada yang nonton, biar mereka yang nonton. waktu itu Diki udah bilang, kade ayo orai, bahasa Sundanya tehnya. Ada orai di sini, tapi bukan orai benar-benar, orai siluman. Gak percaya teman-teman AAT. Nah, pas udah di tempat kejadian bambu betuk, ke tempat TKP, HP ya. Tempat perkara lah ya. diizinin ritual pakai segala minyak segala lah ritual. Nah, pas mau dibuka itu datang si ular itu. Ular tersebut. Nah, kalau sewajarnya kan kalau ada ular di bambu kan pasti bambunya gitu kan. Ini mah enggak, jadi bambunya berdiri kokoh, Tetap uranya di sini. ajeb. Ajeb, padahal uranya melebihi pohon kelapa. Nah, itu pas lihat itu ular, di mana kepalanya, di mana ekornya, ngejar ke kita, larilah semuanya. Nah, di situ masih penasaran sama sampai sekarang bahwa ular itu teh ada. Jadi ular itu tuh emang benar-benar kelihatan sama semua orang. Sama 5 orang, Diki, AA. Oh, Diki lu berarti lihat ular itu. Langsung lari. Cuman nggak kelihatan mukanya. Bukan mukanya. Iya, nggak kelihatan kepalanya. Kepala sama ekornya nggak kelihatan. Cuman badannya doang gede ngebelit. Itu, langsung ngebelit ke pohon, ke kayu Si bambu petuk itu. Sampai Tapi sekarang nggak bisa. si bambu petuk itu Dijaga. sempat ada yang mau ngambil. Nggak bisa. Enggak. Pernah nggak sempat ada yang mau ngambil atau menggergaji? Udah beberapa kali karena nggak bisa. Oke. Ki Ageng pun mau, tapi sampai sekarang nggak tahu oke, pasti. Kalau menurut pandangan Kia sendiri, apa yang diceritakan oleh Kang Diki atau Ki Cakra itu menurut batin Kang Arya, menurut batin Ki Arya ya, apa yang Ki Arya lihat dari sepintas cerita dari Kang Diki? Kalau saya rasa sih yang menurut Kang Diki atau Ki Cakra, memang itu sebenarnya memang benar itu dihuni. Si bambu petuk itu memang dihuni sama siluman ular. Cuman kan gitu. Ya betul. Cuman karena belum pernah ada yang mengambil, karena kan mereka terlalu tersugesti sama hal-hal mistis yang ya ada siluman ular, ada penunggunya itu ular. Tapi kalau kita karena niat karena Allah, insya Allah itu bambu petuk bisa diambil walaupun digergaji dari bawah. Ya misalkan si bambu petuk ada di ini tanah, di sini sama di sini, tinggal gergaji dari sini sana sini, gitu. Insya Allah bisa keambil. Kita minta barokah karomah syafaatnya, insya Allah bisa keambil. Dan juga yang tetap kita harus ada adabnya dulu lah. Adabnya begini begitunya, nanti insya Allah kita lanjut nextnya. Survei dulu ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap selalu tunggu ya di channelnya Arya Penjelajah Misteri dan Jejak Jelajah Misteri. Karena podcast ini selalu akan ada terus. Nah sekarang Diki, gimana kelanjutannya? Nah, dari tadi kan menurut batin karya ternyata betul si bambu itu dijaga oleh sosok siluman ular itulah. Selain ini siluman ularnya berkepala 3 ini. Kepala 3. Di atasnya ada mahkota. Ya, yang mahkota ya, banyak yang bilang 3, ada mahkota. berkepala 3 itu. Nah, selain ular hitam nggak itu badannya? Hitam. 3 warna sih Ki. Hitam, kadang dia kuning, berubah wujud. Ya, bukan ini merah kuning hijau. Itu mah pelangi ya tuh. Nah, pelangi ya. Ya kan biar terlalu serius. Yang sering warga melihat itu si badan ular tersebut lebih seringnya warna apa? Jadi gini Ki, yang melihat itu bukan warga biasa, tapi yang paranormal lah, yang punya indera keenam. Jadi kalau warga yang biasa nonsen bukan nonsen, apa sih namanya teh, nggak bisa lihat gitu. Jadi yang ya kalau dukun-dukun, kalau paranormal mah bisa. Nah,
kenapa Diki bilang gitu, karena udah kebuktian sama Diki, sama teman-teman ya, sama kakak juga udah ngerasain gitu. Nah kalau yang kan di sini juga adalah yang paranormal, dukun gitu ya. Memang di daerah ini di daerah ini memang pernah cerita gitu ya, ada simpang siur ya. Nah benar ada ular itu. Nah yang pengalaman Diki sendiri mah bukan cuma ular aja, ada harimau cuman kepalanya doang. Jadi lihat kepalanya doang tapi badannya nggak ada, pernah lihat. Terus yang paling takut mah itu apa ya, kan ada orang Tasik atau orang Garut sompral. Orang mah ada abang orang Garut Kalari itulah, orang mah bagian Kalari, ternyata dia didatangin sama si harimau kepalanya doang. Nah sakit lah si orang yang sompral itu teh, orang yang sompral itu sakit. Terus banyak yang bilang gara-gara sompral, gara-gara itu. Kejadiannya udah lama sih, udah ada 1 tahunan lah. Nah udah gitu teh, si itu teh minta tumbal si harimau tuh. Karena cian aya cian ka dieu. Si harimau itu teh minta tumbal. Nah tuh aya tuh ka dieu kucing meong songkok. Nah kalau si itu teh minta tumbal. Nah karena nggak mau digantiin sama domba 2. Itu kejadian nyata itu Kejadian nyata itu si harimaunya diam di mana itu? Di sama deketan sama ular lah, cuman dia masih daerah situ juga punya apa, banyak yang petani lihat mah punya gua gitu di sebuah gua itu, tapi walau alam guanya ada gua siluman mungkin ya, petani dan dihuni sama si sosok siluman harimau ini. Selain sosok harimau, ular, adakah di sini, maaf ya, karena yang saya lihat mungkin Kang Diki juga atau Ki Ari juga bisa melihat lah, di sini tuh masih banyak kayak macam-macam pesugihan gitu kan. Bakal bener ada pesugihan, dulunya pernah ada pesugihan. Jadi pernah ada kan waktu ekspor juga pernah ada yang lihat itu doang kan, apa orang pernah lihat orang lihat buntut ke bawahnya nggak ada kakinya gini, cuma orang doang gini ya, itu mungkin puyang bukan puyang, jadi orang hitam tapi kakinya nggak ada gitu, tapi bisa jalan gitu yang pernah lihat. Kalau pengalaman masih dari kecil, pengalaman banyak kalau diceritain mah. Enggak, saya kan nanyanya bukan pengalaman yang kecil, tapi pengalaman yang selama Kang Diki tinggal di sini. Karena maaf ya, Kang Diki itu pendatang lah di sini kan, gitu kan, pendatang. Makanya saya tanya, kan beda lah waktu dulu sama yang sekarang gitu. Cuma intinya di sini tuh siluman ular, sosoknya itu kan harimau tanpa kepala, harimau kepalanya saja gitu kan. Dulu tuh dia ngimpi ke si orang Garut dan ditebus sama 2 domba. Lebar padahal mah dombana. Kan udah gini kan, bilang ke kata kita sebelum kejadian itu kan kita bilang ada suara ketawa ya. Ketawa di sini. Si Teteh. Kita tuh ketawain dulu biar rame. Energi udah makin kuat. Iya. Gangguan. Kadang-kadang kamera juga ngeblur sendiri tadi. Iya. Nah sebelum kejadian teh kita bilang ke istri, nih ada di sini teh ada harimau tapi kepalanya doang. Nah nggak percaya atas kejadian itu kan, udah ngomong. Nah yang ini mah kan tadi Kang Sanjaya ngebahas, nah santet itu nggak ada, tapi kalau persugihan, persaingan dagang itu santet namanya, kasep. Persaingan dagang sama rumah-rumah yang dijaga pakai itu aneh loh. Itu namanya santet. Gini Masa nggak tahu santet? Kan,
Tau nggak santet itu kalau pakai daging Itu ayam, suka-suka. daging sapi itu santet ya. Sate. Oh sate itu. Nah, gimana lanjut? Jadi di sini tuh ya persaingannya tuh apa ya, masih kental gitu ya, Mistisnya kental. masih kental. Jadi kalau kalau orang yang awam mah biasa-biasa aja, tapi kalau kalau yang punya yang merasakan mah anjir iya ayah gitu. Jadi di rumah-rumah teh ditancelin sesuatu gini ya, yang Kagaran. yang tahu mah yang pasti tahu, pasti ngerasain oh ini ada ini, oh ini ada Ya ini. kayak di kebun-kebun gitu kan biasanya kalau di kampung-kampung apa ya? Kalau di kampung-kampung kan kalau kan kebunnya tuh kan biarin kosong kan. Gak ada yang jaga, pasti tanam sesuatu kan itu kan. Seperti yang ambilnya nantinya burut lah apalah gitu kan. Betul nggak? Di sini masih berlaku nggak itu? Kalau di kebun mah enggak ya, tapi kalau di sini mah di rumah banyak. Oh kalau rumah. Warung banyak, suka ada yang walau alam, tapi kalau saya ngerasain mah pasti itu bukannya kata saya juga sok yang paranormal buktiin kalau ke sini benar atau enggak ucapan saya. Buktiin kemana? Ke dia ya. Nah baik baik permisa, tadi salah satu penjelasan dari Ki Cakra atau Kang Diki selaku warga di sini. Beliau menceritakan dulunya itu, bukan dulunya, sampai sekarang pun sosok si ular itu masih ada dan si harimau juga masih ada, cuman jarang ketemu ya, karena mungkin beda alam kan. Beda alam. Nah, gitu. Dan di sini juga maaf masih perawan teh. Perawan ting-ting. Banyak Perawan ting-ting. Kela nggak jadi parawan itu kan. masih perawan. Perawan ting-ting. Maksudnya ini kata-kata perawan tuh apa? Maksudnya kata perawan itu masih banyak harta karun atau harta yang bukan harta ya, benda-benda pusaka atau Atau yang kayak gituan loh, bukan perawan atuh. masih Jadi maksudnya tuh jarang dijamah jarang sama dijamah. orang. Kalau perawan tuh wanita, Kang Diki. Ini bukannya perawan, masalah nggak perawan. Jadi menurut penelusuran Kang Diki, katanya di sini masih banyak pusaka-pusaka peninggalan zaman Belanda atau zaman kerajaan ditanam di sini, atau mungkin sosok makhluk halus juga yang banyak ke sini. Itulah menjadi penjelasan dari Kang Diki atau Ki Cakra selaku warga setempat di sini. Mungkin selain ular, harimau, penjagaan, di sini juga apakah masih ada tuyul suka kehilangan uang gitu? Kalau tuyul sih nggak pernah lihat ya, tapi kalau budak letik hidung suka ada. Oh, berarti tuyul itu teh. Kan tapi nggak botak ini mah. Botakan kemarin. Oh, berarti tuyulnya tuyul zaman now. Zaman now berarti udah pakai penumbuh brewok rambut. Tapi di sini kan kalau saya sendiri yang bilang nggak percaya, ya udah biar mereka yang merasakan. Kalau saya percaya kok. Ya kan makanya saya bilang tadi sok yang punya keahlian indra keenam atau apa, buktikan omong-omongan bener atau enggak gitu. Ya betul, di sini emang auranya kuat juga. Dan di sini juga jarang ya warga yang lewat. Jarang. Kalau udah jam 9 aja, waduh sepi banget. Sepi. Nah ini dikatakan kampung, kan kampung ya? Kampung. Ya bukan kampung banget gitu. Masih jalan masuk mobil kan bukan kampung. Kalau jalan kampung banget bukan, kampung pisan bukan. Ini udah diskotik ya. Diskotik bukan. Di sisi kota Saeutik. Nah, di sisi kota. Iya, itu diskotik kan. Diskotik di sisi kota Saeutik. Nah. Bener. Jadi gitulah. Bincang-bincang kita itu jangan terlalu serius. Ya. Benar. Tapi ada saatnya kita serius, ada saatnya kita bercanda. Kan benar juga ya. Kita ngobrol kayak begini, kayak begitu. Memang seriusnya ya kurang lebih 85%. Bercandanya 15% gitu. Cuman kita kan ngobrol begini tuh sesuai nyata
bukan sesuai ada bodohan atau mengada-ngada. Ini udah bener-bener real kita ngobrol kayak gini karena kita sudah membuktikannya ya. dan tadi juga kan kita sempat ya sebelum ke sini kita ke salah satu makam yang dikeramatkan yaitu Eyang ke Karawijaya. Menurut pandangan Diki atau selaku warga setempat itu makam Eyang Karawijaya itu siapakah sosok beliau gitu? Kenapa sih sampai dikeramatkan? Walau alam ya, karena saya juga masih di sini teh masih baru pertama ya baru tahu Kalau baru pertama berarti baru hari ini ya Hari di ini. sini. baru pertama belum Pandangan pertama. asik belum lama gitu ya tahu bahwa di sini ada makam sesepuh atau makam Syekh Karawijaya ya. Jadi baru 3 bulanan lah saya tahu makam di situ. Kalau menurut saya mah makamnya enakeun. makamnya enakeun perisa Enakeun. yang penting mah enakeun. Oh, Oke, pot. kita lari ke sekarang ke Ki Arya selaku spiritual dan ahli kebatinan. Nah, kan tadi Ki Arya kita kan udah tawasulan di sana. Dan Ki Arya juga sempat berkomunikasi sama sosok penunggu makam ya. Entah itu beliaunya atau mungkin ajudannya ya. Saya mau nanya ke Ki Arya, apa yang Ki Arya lihat dari makam tersebut? Yang ini mah singkat aja lah ya. Mempersingkat waktu juga ya. Yang saya rasakan itu memang makam tersebut masih keturunan dari Eyang Kartawijaya. Cuman yang masih tanda tanya sama saya, ini namanya siapa? Berarti itu namanya Sebetulnya bukan nama asli ya? bukan. Sempat saya juga kan ke gambaran untuk menelusuri. Memang itu dulunya, singkat waktu aja lah ya. Dulunya itu dia memang tinggal di sini. Belum ada satu orang pun yang menempati daerah ini. Itu menurut gambaran batin saya. Nah, setelah selang berapa bulan, berapa tahun kemudian dia jatuh sakit, tidak ada satupun yang bisa membantu walaupun dia meminta pertolongan. Nah, jarak berapa hari lagi ke depannya adalah sosok itu yang gambaran saya masih tetap sosok laki-laki. Melewatlah ke sebuah gubuk tersebut. Lewat, dia mendengar minta tolong tersebut, ya menghampiri gubuk tersebut. Ternyata ada sosok kakek tersebut. Dia tolong, dia rawat sampai meninggalnya. Jadi Gitu. seperti itu ya. Lalu dia kubur, dia hanya bisa menghafalnya namanya Karawijaya. Apa yang oleh si kakek itu, sosok kakek tersebut, ya almarhum tersebut diucapkan. Ya sampai sekarang bertubuh kayak begini begitunya, perkembangan teknologi atau segala macam sampai sekarang kan belum terjamah siapa sebenarnya makam tersebut, begitu. Nah, yang nolong si kakek Karawijaya sekarang orangnya masih hidup atau udah meninggal? Ya udah nggak ada. Tapi keluarganya paling keturunan doang. Keturunan dia 7 turunan sih. Cuman si almarhum kakek tersebut, yaitu yang disebutkan Karawijaya itu, yang menolongnya dia nggak akan kehilangan lah, nggak akan seret rezekinya sampai 7 turunan.
dia alhamdulillah sampai 7 turunan dia nggak akan sengsara atau melarat. Apakah maaf Syekh Karawijaya itu seorang alim ulama atau waliullah gitu, karena dengan sebuah nama Syekh itu kan tidak asing lagi kan, berarti Syekh itu orang yang berilmu lah kan? Dia turunan dari waliullah juga. Oh, berarti waliullah. Dia turunan dari waliullah juga. Kartawijaya kan itu kan dari Pajajaran. Iya. Pajajaran kan Kartawijaya, Pajajaran dari ke atasnya. Kartawijaya kan ada semacam kayak mbah siapa, kayak gitu. Oh, jadi itulah menurut penelusuran kita malam ini dan penjelasannya Ki Arya serta podcastnya Kang Diki gitu atau Ki Cakra mengenai tempat ini dan sosok tadi, makam yang dikerawatkan itu makam Karawijaya. Mungkin begitu saja ya Ki, begitu saja. Dan mungkin satu patah kata dari Ki Arya atau Kang Diki itu saya pribadi, silakan. Satu kata dari saya Satu kata. Ya, pesan-kesan dari saya apa ya? Ya setidaknya kita mau eksplor, mau berziarah ke makam-makam keramat. Kita harus punya adab dulu lah ya. Setidaknya harus ada adab dulu lah. Salam. Karena kan kita kan di sini hanya makhluk yang nyata, sedangkan mereka entah itu mereka wali Allah, entah itu mereka makhluk astral apapun, mereka kasat mata yang tidak pernah kita ketahui. Tapi tetap kita harus punya adab. Adabnya apa? Ya setidaknya assalamualaikum, Punten, entah apapun lah. Salam. Tergantung daerah kita masing-masing lah. Yang penting kita adab nomor 1. Jangan diabaikan itu adab. Satu hal lagi, kita boleh barbar. Kita explore, syuting explore atau apapun, kita boleh barbar. Tapi satu, adab harus diutamakan. Betul. Mungkin dari Ki Cakra sendiri. Rame we lah. Rame nakal ya rame. Rame naona. Rame enakeun. Oke, itu aja. Sip. Karena udah diborong. Kalau dari saya pribadi masih dimanapun dan kapanpun, ya betul yang kata Ki Arya bilang, jaga adab. Satu lagi, kita jangan terlalu tersugesti sama namanya makhluk halus. Karena bagaimanapun juga kita makhluk sempurna di antara mereka. Ya. Sesakti-saktinya jin itu selama-lamanya manusia. Selama-lamanya jin, sesakti-saktinya manusia. Betul. Jadi jin itu gak ada yang sakti, tapi jin itu makhluk yang lemah. Satu lagi, jin itu ada 2 sifatnya, yaitu takabur dan sombong. Makanya jangan percaya kalau jin itu bilang A, B, C atau D, karena itu kadang-kadang jadi tipu muslihat. Baik, saya sendiri Kang Sanjaya sebagai Host. bukan host kan ini. Ya sebagai bintang tamu lah. Bintang tamu dari Ki Arya di JJM juga. Selamat malam, jangan lupa like, komen dan subscribe, nyalakan bunyi loncengnya. Nong. Saya Ki Cakra dari tim JJM. Saya Ki Arya dari Arya Penjelajah Misteri. Insya Allah kita lanjut lagi ke depannya dengan explore yang menegangkan. Explore yang menegangkan, tempat yang paling angker, dan podcast di bintang tamu yang baru. Mungkin ada namanya Instagram, TikToker gitu. Nanti kita undang. Tetap ya. Like terus video ini, Komen. subscribe juga video ini, komen juga video ini, apapun itu kita terima. Sip. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, tonton channelnya Jejak Jelajah Misteri ya.
di like, di subscribe, dan aktifkan lonceng biar bisa nonton terus notifikasi yang akan muncul dari channelnya Jejak Jelajah Misteri dan juga Arya Penjelajah Misteri. Selalu tetap waspada dalam hal-hal apapun. Jangan lupa tetap selalu jangan tersugesti sama hal-hal makhluk astral. Karena kalau kita tersugesti hal-hal makhluk tersebut, kita akan lebih takut. Betul. Karena kita harus takut kepada Allah, bukan Betul. pada makhluk astral, terutama kuntilanak. Kuntilanak bahkan emang cantik ya. Iya. tadi juga ada. Nah, pokoknya satu pesan dari saya, jangan terlalu tersugesti sama hal-hal makhluk astral. Karena jika kita tersugesti Maka akan muncul sama entah Apapun. itu benda lah, benda pocong atau kuntilanak, kita akan diserap energi kita sama mereka. Kalau tergesti mah gebog cau ge jeung disangka pocong. Tah itu. Jadi Isian weh, manis sorangan. jadi weh diri kita tuh Takut. lebih takut. Ingat jangan terlalu tersugesti ya. Selalu waspada dalam diri kita. Waspadanya apa? Kita Waspada. harus selalu tetap berdoa. Waspada sama hal-hal yang negatif. Nah, bukan waspada sama hal-hal apapun, waspada sama hal negatif, terutama jangan terlalu tersugesti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.